Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang solihah? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kali ini Ibu akan membahas materi tentang menuntut ilmu. Baik, di sini ada kewajiban menuntut ilmu. Nah, kenapa sih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena di dalam agama Islam, menuntut ilmu itu sangatlah penting. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Sebagaimana wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah membaca atau belajar yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surah Al-Alaq itu kita diperintahkan untuk membaca atau belajar dan menuntut ilmu. Nah, di sini juga ada hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu ada dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah dan fardu ain adalah dua jenis kewajiban dalam Islam. Fardu kifayah itu sendiri adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif. Artinya, jika sebagian orang telah melakukannya, maka yang lain tidak lagi wajib melakukannya. Contohnya adalah sholat jenazah. Jika ada beberapa orang yang sudah melakukannya, maka yang lain tidak wajib lagi. Yang kedua, fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu muslim. Artinya, setiap orang harus melakukannya sendiri. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. Setiap muslim wajib melakukan kewajiban ini secara individu. Adapun di sini keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama dari seorang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga, terbebas dari kebinasaan dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah
Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, di dalam ayat tersebut merupakan syarat tentang wajibnya memahami agama dan mengajarkannya di berbagai wilayah Islam, serta memahamkan orang lain kepada hukum agama. Jadi, orang yang mencari ilmu akan lebih baik dan mengalir pahalanya jika dia membagi ilmu yang didapatkannya kepada orang lain. Namun, anak-anak harus ingat membagi ilmu kepada temannya tidak boleh ketika ada ujian kemudian memberikan contekan. Kandungan Surah At-Taubah ayat 122 yang meliputi: pertama, kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu khususnya agama. Yang kedua, anjuran tegas untuk kaum muslim agar sebagian dari mereka memperdalam agama. Yang ketiga, pentingnya mencari ilmu juga mengamalkannya. Dalil berikutnya terdapat pada surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kandungan Surah Ali Imran ayat 190 meliputi: pertama, penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, terjadinya pergantian malam dan siang hari. Yang ketiga, bukti adanya kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, adapun hadis tentang menuntut ilmu dan keutamaannya, yang artinya telah bercerita kepada kami Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa, dalam arti dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka ia bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3202. Jadi bisa kita simpulkan, menuntut ilmu
Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agama, karena dengan ilmu agama seseorang dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan benar. Selain itu, ilmu juga dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya di dunia dan di akhirat. Dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki niat yang ikhlas, sabar, dan konsisten. Kita juga harus mencari guru yang baik dan memiliki ilmu yang mumpuni. Selain itu, kita harus selalu mempraktikkan ilmu yang telah kita pelajari dan berbagi ilmu kepada orang lain. Dengan menuntut ilmu, kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kualitas hidup kita. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang berilmu dan beriman, dan dapat memanfaatkan ilmu kita untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Amin. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.